Shalom, kebenaran firman Tuhan untuk kita pada saat ini dari Injil Matius pasal 9 ayat 27 sampai ayat yang ke-34. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun di antara kita yang menghendaki sakit penyakit, cacat fisik, apapun bentuk dan wujudnya. Begitu juga dengan dua orang yang buta yang datang kepada Yesus dalam pembacaan kita pada saat ini. Ya, sebagaimana kita, begitu juga kedua orang buta itu. Mereka juga menginginkan kesembuhan. Karenanya segala daya upaya akan mereka tempuh untuk memperoleh kesembuhan. Kita pun jika ada saudara kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, kasihi dalam keadaan sakit, segala daya upaya pun akan kita lakukan, akan kita tempuh untuk bagaimana saudara-saudari kita yang sakit itu bisa dipulihkan, bisa disembuhkan. Ke dokter, ke rumah sakit, kita bisa lakukan apa saja, bahkan kita bisa menjual apa saja. Yang penting bagaimana penyakit bisa disembuhkan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, menarik bagi kedua orang buta yang sudah sekian lama tidak bisa melihat. Mereka tidak bisa melihat wajah dirinya sendiri, tidak bisa melihat wajah keluarganya, orang-orang yang ada di sekitar mereka, keindahan dunia, terangnya matahari, mereka tidak bisa memandangnya. Karena itu mereka, karena senasib sepenanggungan, sama-sama buta, mereka menjalin persahabatan yang amat erat. Sehingga pada saat mereka tahu Yesus ada di sekitar mereka, mereka tidak mau menyia-nyiakan kesempatan emas itu untuk segera bertemu dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus, berseru kepada Yesus dan meminta pertolongan, kesembuhan daripada Yesus. Dan menarik dalam pembacaan kita, tatkala Yesus masuk ke sebuah rumah, dan kedua orang buta ini pun menyusul ke dalam rumah, dan rupanya Yesus tahu apa yang mereka butuhkan. Yesus mengerti apa yang mereka gumuli. Yesus bertanya, apakah engkau yakin? Apakah kalian yakin saya bisa melakukan itu kepadamu? Apakah kalian percaya? Kalian sungguh-sungguh yakin saya bisa memulihkan, menyembuhkan kebutaanmu? Dan yang menarik adalah kedua orang buta mereka sangat yakin. Mereka sungguh-sungguh memiliki iman dan berkata, ya, kami yakin, kami percaya. Di dalam Engkau kami bisa dipulihkan. Di dalam Engkau kami yang tadinya buta bisa melihat kembali. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, tentu Yesus memiliki kuasa untuk memulihkan, menyembuhkan orang sakit apapun. Di dalam Yesus, dengan kuasa Yesus, Yesus bisa lakukan itu. Bahkan orang mati sekalipun Yesus bisa bangkitkan. Dan terlebih yang sangat menolong proses kesembuhan pada saat itu adalah tatkala di satu pihak Yesus memiliki kuasa untuk memulihkan, menyembuhkan orang sakit apapun. Dan di pihak lain ada keyakinan, ada iman percaya dari dua orang buta ini tadi. Mereka sungguh-sungguh yakin, mereka sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus bisa memulihkan mereka, Yesus bisa menyembuhkan mereka. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, keajaiban pun terjadi tatkala Yesus memiliki kuasa untuk memulihkan. Saat bersamaan, iman percaya kedua orang buta sungguh-sungguh yakin kepada kuasa Yesus bisa menyembuhkan, dan kesembuhan sungguh-sungguh terjadi. Mereka yang tadinya buta bisa melihat, yang tadinya mereka tidak mampu melakukan apapun, menolong dirinya sendiri. Tatkala mereka sungguh-sungguh percaya dan mau menjumpai Yesus, bertemu dengan Yesus, dan akhirnya mereka dipulihkan. Dan yang menarik adalah tatkala Yesus melarang mereka untuk jangan sampai menceritakan kepada siapapun. Tetapi justru kedua orang buta ini bersaksi tentang kekuasaan Yesus, keilahian Yesus,
Apa yang Yesus telah nyatakan kepada mereka, mereka tidak ingin nikmati sendiri. Mereka berkata kepada orang lain lagi. Mereka berkata, bersaksi kepada si bisu yang tidak bisa berbicara. Dan akhirnya, si bisu pun dibawa oleh 2 orang buta yang telah bisa melihat untuk datang kepada Yesus, untuk menyerahkan pergumulan persoalan kepada Yesus. Dan yang menarik, si bisu pun kemudian disembuhkan. Ia bisa berkata-kata dan ia memuji Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita juga berhadapan dengan ancaman sakit penyakit. Kita tahu mewabahnya virus COVID-19 atau virus corona yang akhirnya telah mewabah ke berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Dan itulah sebabnya, mengingat penyebaran wabah virus ini sangat berbahaya, sangat cepat dan dahsyat. Ia bisa menular kepada siapa saja tanpa pandang bulu. Orang tidak percaya, orang yang percaya, orang yang tidak beriman, termasuk yang beriman sekalipun. Virus itu bisa menghinggapinya. Karenanya ada beberapa hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang juga sudah terkena virus ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, paling tidak saya ingin menekankan 2 hal bagi kita pada saat ini. Yang pertama adalah kita harus memiliki iman yang bijaksana. Dengan kita beriman kepada Yesus Kristus, semakin kita berhikmat. Bukan dengan kita beriman membuat akal sehat kita, membuat hikmat kita mati. Beriman yang berhikmat adalah kita sungguh-sungguh percaya akan pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, kekuasaan Tuhan. Tuhan berkuasa atas segala apapun. Tuhan berkuasa atas masalah sakit penyakit termasuk kuasa maut. Tetapi Tuhan tidak bekerja sendiri. Tuhan memerlukan partisipasi kita bersama. Tuhan memerlukan partisipasi iman pengharapan dari kedua orang buta. Tuhan juga memerlukan partisipasi bagi kita bersama-sama. Kita perlu beriman sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus agar terhindar dari bahaya COVID, bahaya virus corona yang sedang mengancam semua orang. Tetapi pada saat bersamaan, iman kita kepada Yesus Kristus justru membuat kita berhikmat. Orang yang berhikmat adalah orang yang tahu membedakan mana yang mencelakakan, mana yang membahayakan, mana yang bisa membinasakan dirinya sendiri dan keluarga, mana yang tidak. Karenanya dengan iman kita kepada Yesus Kristus membuat kita semakin bijaksana, semakin kita berhikmat dengan menjaga kebersihan, cuci tangan, gunakan sabun dan disinfektan, gunakan masker ke tempat-tempat keramaian, hindari keramaian kerumunan massa yang tidak perlu untuk saat ini. Karena kita tahu virus wabah corona sudah menghinggapi hampir seluruh wilayah di berbagai penjuru muka bumi ini. Kalau kita beriman, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, lalu kemudian kita menantang kekuasaan Tuhan dengan cara kita tidak takut bersalaman, kita tidak takut berjabat tangan, kita tidak takut pergi kemanapun, bahkan kita tidak takut untuk datang ke kerumunan siapapun yang kita tidak tahu apakah mereka telah terpapar virus corona atau tidak. Itu namanya iman yang konyol, iman yang tidak berhikmat. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita memiliki iman yang berhikmat. Kita menjaga diri, kita ikuti apa yang pemerintah telah anjurkan dengan menjaga jarak, jangan keluar rumah, kemudian hindari kegiatan-kegiatan di luar yang tidak perlu, nongkrong di warung kopi, di kedai-kedai, di mal-mal, hindari untuk sementara waktu. Lebih baik kesempatan ini kita gunakan untuk mendekatkan diri dengan keluarga, suami dan istri, orang tua dan anak. Kita saling berkomunikasi, saling menguatkan, saling menolong. Lebih indah lagi kalau dalam keluarga kita saling beribadah, bersekutu, berdoa, memuji Tuhan bersama-sama. Dan pada malam hari ini, firman Tuhan juga ingin mengajak kita sekalian untuk juga jangan takut, jangan panik, jangan sampai ketakutan, kepanikan
atau sikap kita menghadapi wabah virus corona ini seperti orang yang tidak memiliki Tuhan, orang yang tidak memiliki iman dan pengharapan. Biasanya orang yang tidak memiliki pengharapan dan iman, tatkala berhadapan dengan wabah yang ada di depan matanya, yang ada di sekitarnya, dia akan mengalami ketakutan yang luar biasa. Dia akan mengalami kepanikan yang luar biasa. Dan akibatnya justru dia stres, dia depresi. Dan itu justru akan mengakibatkan kekebalan tubuhnya, stamina tubuh, imunitas tubuhnya menurun. Dan itu gampang sekali terkena serangan virus atau serangan apapun, sakit penyakit. Karena itu kita tetap optimis. Kita tetap sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita tetap berdoa kepada Tuhan. Lakukan pekerjaan, lakukan rutinitas kita sehari-hari di rumah. Dan terlebih, walaupun kita terpisah, jarak, kita tidak bisa bersekutu bersama-sama untuk sementara waktu, tetapi saya meminta khususnya kepada warga jemaat GKE Pintu Elok Pontianak, justru situasi seperti inilah kita gunakan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri bukan hanya kepada keluarga, tetapi juga kepada Tuhan. Kita berdoa sungguh-sungguh agar wabah ini segera berlalu. Kita bisa beraktivitas sebagaimana sedia kala sebelumnya. Karena itu hanya dengan mengandalkan kekuatan pertolongan Tuhan dan juga mengandalkan usaha kita yang sungguh-sungguh nyata, menjaga diri, menjaga jarak, bersinergi dengan anjuran-anjuran pemerintah, maka kita yakin badai akan segera berlalu. Virus corona pasti bisa diatasi. Karenanya kita berharap jaga keluarga kita masing-masing dan pergunakan waktu yang ada untuk kita saling menguatkan, saling memotivasi, saling mendekatkan diri kepada Tuhan dan kepada orang-orang yang kita cintai, kasihi di dalam keluarga kita masing-masing. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.